saya akan melanjutkan materi IPS kelas 3, yaitu mengenal uang. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana sih sejarah uang dari zaman dahulu sampai sekarang. Di sini ada 3 poin, yaitu mengenal uang dan sejarah uang, mengenal jenis-jenis uang, dan yang terakhir, uang untuk apa sih sebenarnya? Kita masuk poin yang pertama, yaitu mengenal uang dan sejarah uang. Nah, apakah kalian sudah ada yang mengenal uang? Nah, pasti di rumah, teman-teman di rumah udah ada yang tahu nih, udah mengenal uang. Di sini kita mempelajarinya ya. Nah, dahulu orang itu belum mengenal yang namanya uang, karena pada orang-orang zaman dahulu melakukan jual beli dengan cara tukar barang atau barter, menukarkan barang dengan barang. Namun barter ini juga mempunyai kelemahan, di mana barangnya sudah sulit untuk dibawa, barangnya tidak tahan lama, serta barangnya tidak mempunyai nilai pecahan. Nah, mulai sejak saat itu orang-orang zaman dahulu beralih menggunakan kerang, karena kerang dinilai mempunyai nilai jual yang tinggi serta nilai keindahannya. Namun cara ini pun tidak bertahan lama, karena orang zaman dulu kebingungan bagaimana cara untuk memecahkan nilai jual dari kerang. Nah, sebagai penggantinya mereka menggunakan logam. Logam yang digunakan yaitu logam yang terbuat dari emas dan perak. Nah, dari logam ini mulai muncullah uang. Namun uang dalam bentuk uang perak dan uang emas. Nah, dengan diberlakukan alat tukar tadi, logam, uang mulai bermunculan seperti yang saya katakan tadi. Ternyata uang emas dan uang perak pun tersedianya hanya terbatas, tidak banyak. Nah, oleh karena itu orang beralih menggunakan uang kertas dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, di sini ada ciri-ciri uang dikeluarkan pemerintah sebelum tahun 1968. Nah, uang kertas, biasanya uang kertas itu terdapat tulisan Bank Indonesia. Yang kedua, terdapat tulisan pembayaran yang sah. Yang ketiga, terdapat angka yang menunjukkan nominal. Yang keempat, terdapat tahun terbit dari uang tersebut. Dan yang kelima, terdapat tanda tangan dari Menteri Keuangan. Itu merupakan ciri-ciri uang sebelum tahun 1968. Sedangkan ciri-ciri uang dari tahun 1968 sampai sekarang yang dapat saya sebutkan sekarang, yaitu ada uang kertas ini. Nah, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari uang kertas ini karena dari zaman 1968 sampai sekarang ciri-ciri uang kertas ini tetap sama, yaitu yang pertama, pada uang kertas terdapat tulisan Bank Indonesia. Di sini Bank Indonesia. Nah, yang kedua, terdapat angka huruf nominal. Angka dan huruf nominal seperti di sini. 5.000 rupiah. Dan yang ketiga, terdapat angka tahun dikeluarkannya uang tersebut. Di sini ada ini, edisi 2016. Nah, yang keempat itu terdapat tanda tangan direktur dari Bank Indonesia. Di sini. Nah, yang kelima terdapat nomor seri. Nomor seri di sini. Nah, sedangkan ciri-ciri dari uang logam itu terdapat tulisan Bank Indonesia di sini, bisa dilihat. Nah, yang kedua terdapat angka nominal. Nominal dari ini Rp1.000. Nah, sedangkan tiga terdapat angka pembuatan uang. Tahun terbentuknya uang ini yaitu tahun 2010. Dari di sini kita dapat membedakan bagaimana sih ciri-ciri dari uang kertas dan uang logam. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenal jenis-jenis uang. Nah, mengenal jenis-jenis uang ini ada 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang pembayaran sah, biasanya digunakan untuk transaksi jual beli. Nah, di sini uang kartal dibagi menjadi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa uang kertas dan uang logam mempunyai perbedaan. Sudah jelas tadi. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat
biasanya dalam bentuk simpanan atau deposit. Nah, uang gila pun jarang digunakan untuk seperti kalangan, hanya digunakan untuk kalangan tertentu saja, tidak untuk kalangan sembarangan. Untuk yang ke materi yang terakhir, itu uang itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, uang itu selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga ada fungsinya atau manfaatnya, yaitu sebagai alat ukur, alat tukar. Yang kedua sebagai alat pembayaran. Yang ketiga sebagai penunjuk harga. Yang keempat sebagai modal usaha atau investasi. Yang kelima yaitu sebagai pendorong kerja. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana tadi sejarah dari uang, dan kita dapat membedakan antara uang kertas dan uang logam. Nah, semoga penjelasan saya dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.